A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita bareng belajar lagi di Humanisti Sabilulungan TK Umi, TK Amanah Umi yang alhamdulillah ini udah lama ya sejak kita pandemi tuh nggak kerasa gitu udah hampir berapa nih 5 kali lebaran gitu yang alhamdulillah rutin kita terus istiqomah gitu ya, pembahasan nggak ada habis-habisnya dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat ibu-ibu guru yang selalu semangat gitu ya, keren, hatur nuhun, terima kasih. Dan semoga pembelajaran kita ini juga teraplikasikan sehingga murid didiknya di sekolah-sekolah juga bisa mendapatkan curahan pengetahuan melalui laku gitu ya. Karena balik lagi bahwa eh, pengajaran terbaik itu adalah dicontohkan. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ya semua teman-teman, ibu dan bapak, ibu-ibu guru khususnya. Sebelum kita mulai seperti biasa, mungkin ada opening dari Ibu Dini. Mangga, Bu Dini. Mangga. Hatur nuhun Kang Abu. Mohon maaf sebelumnya saya sedang ada kegiatan yang lain jadi off cam, Mohon. tapi tetap sambil dengerin Kang Abu. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di kajian rutin Yayasan Humanisti Sabilulungan dan TK Amanah Umi. Betul Kang Abu, kita sudah mulai dari tahun 2021, nggak berasa Iya, ya, apa namanya, berasa sekali bahwa pencerahan yang disampaikan oleh Kang Abu itu memperkaya kami semua, para pengajar dan juga guru-guru tetap di Yayasan Humanisti Sabilulungan dan TK Manah Umi. Mudah-mudahan segala ilmu, segala apa yang di-sharingkan oleh Kang Abu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita menghadapi murid-murid yang kami ajar. Eh, Mangga dilanjutkan aja Kang Abu. Iya, eh, kajiannya hatur nuhun. nuhun, Bu Dini. Baik, teman-teman Ibu dan Bapak, seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak ya, supaya kita rileks santai, hadir utuh, dan belajarnya siang hari ini yang belajar siang tuh memang lawannya udah ngantuk, kenyang gitu ya, tapi ya mudah-mudahan ada sesuatu yang kita bisa stay, dan kita bisa lebih fokus. Oleh karena itu kita hening sejenak, ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Semangat ya Ibu dan Bapak, Ibu guru khususnya. Kita akan masuk lagi ke sesi apa namanya, mengenal dunia matriks gitu ya, mengenal dunia ilusi yang saya rasa sekarang dunia ilusi udah bukan hanya di pikiran gitu, tetapi saat kita sekarang udah mulai masuk ke dunia maya gitu ya. Maya itu juga artinya ilusi yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu tidak seapa adanya. Itu adalah hasil dari konstruksi program gitu, dan saya akan mengulang-ulang. Kemarin kita udah bicara ulang-ulang juga bahwa mudah-mudahan udah dilatih gitu ya untuk melakukan self talk gitu, bahwa yang paling sering kita lakukan ngobrol itu bukan sama orang lain tetapi sama diri sendiri gitu ya. Diri sendiri adalah objek tempat kita ajak ngobrol setiap saat. Dan kemarin udah saya jelasin juga bahwa di dalam tubuh kita at least ada 80% air, di mana air sangat 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 apa ya, dia terkontaminasi oleh kata-kata, frekuensi, vibrasi yang nggak baik gitu. Jadi jangan menyangka bahwa saat kita ngomongin orang lain, orangnya memang gak denger, tapi air di dalam diri kita kalau kita ngomongnya apa namanya, ngomongnya pakai benci, pakai dengki, seluruh air di dalam tubuh kita tuh mendengar ya teman-teman ya. Makanya kalau di dalam tradisi Islam mungkin sebelum kita ngerti sains gitu ada malaikat yang selalu mencatat gitu. Jangan lupa bahwa seluruh tubuh kita ini recording everything. Seluruh tubuh kita ini sangat-sangat apa ya bahasanya, merekam gitu
Sehingga ya itulah kenapa kita perlu selalu takwa. Ingat ya, saya ulang-ulang, takwa itu artinya waspada. Karena yang paling dirugikan saat kita mau mengatakan orang lain jelek atau apa dan lain-lain, itu sebetulnya balik ke diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, jadi saya rasa kita perlu sangat menyadari dulu gitu, hati-hati, selalu terus berhati-hati gitu. Saya ulang ya, dikit ya. Saya ulang dulu nih. Nah, saya mungkin akan kaitkan dengan konsep di tradisi Islam yang namanya sholat misalkan gitu ya. Saat kita sholat itu mau tidak mau suka tidak suka kalau kita pakai perspektif ini ya kita perlu wudhu ya gitu. Di mana wudhu itu kalau nggak ketemu tanah ya ketemu air gitu ya. Makanya saya sering bilang jangan lupa talk to the water. Air itu mendengar. Ya saat kita minum, saat kita mandi, saat kita wudhu. Kenapa wudhu diawali dengan doa? Kenapa minum diawali dengan doa? Makan diawali dengan doa. Semuanya konteksnya adalah doa gitu. Karena saat kita melakukan sebuah vibrasi frekuensi terhadap air, itu sebetulnya kita lagi berbicara dalam konteks bagaimana air itu terjadi dalam perspektif energi lah ya. Jadi ini gambar-gambar ya teman-teman. Saat air itu dikasih statement thank you dengan hati yang enak, wisdom, truth, itu tuh si heksagonalnya bagus gitu. Ya. Nah, artinya kalau heksagonalnya bagus tuh berarti struktur gampangannya gini lah. Jadi ini Masaru Emoto tuh peneliti Jepang tuh udah apa namanya, udah melakukan riset panjang ya teman-teman ya. Wah panjang banget gitu risetnya. Nah, jadi ini saya mau bicara simpel aja. Saat kenapa ya, misalkan mau kebencian yang diucapkan lewat mulut atau kebencian yang tidak diucapkan, itu tetap mempengaruhi struktur air di dalam diri kita, teman-teman. Makanya karena kita bagian dari nature ya dan emang ya saya ulang-ulang bahwa orang tuh kadang-kadang sholat apa namanya wudhu tuh emang ya yang penting udahlah melakukan wudhu gini mulut apa sholat gini udah tapi kan jangan-jangan lupa bahwa itu sebetulnya kita lagi melakukan reprogramming mind gitu. Ya kita lagi merubah struktur-struktur yang sudah kita lakukan ulang-ulang. Makanya kalau kita sampai hari ini melakukan pengulangan program, maka untuk merubahnya juga perlu ada yang namanya pengulangan. Makanya rokaat diulang-ulang. Kalau pakai bahasa Quran tuh ada walakot yasarnal Qur'ana lidzikri fahami mudakir misalnya surat 54, 17, 22, 32, 40 gitu. Telah kami ulang-ulang Quran ini untuk pembelajaran. Kenapa Quran bahasanya pengulangan? Itu sebetulnya hypnotizing. Untuk diulang lagi. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan mana? Karena pengulangan itu yang akan membuat kita merubah program gitu. Makanya teman-teman banyak orang yang mengeluh nggak berubah. Ya karena maaf ya, gimana mau berubah orang nggak pernah ngulang. Belajarnya cuma lagi zooman, meditasinya cuma lagi zooman, abis gitu enggak, nunggu zoom minggu depan atau bulan depan, baru belajar lagi, baru zooman, terus dia bilang bahwa pembelajaran ini tidak merubahku. Ya jelas lah, pertama, struktur habitsnya nggak berubah, yang kedua, struktur airnya nggak berubah juga kalau kita bicara dalam talk to the water ini atau bicara self talk ini ya, ya artinya ya balik lagi, semuanya konteksnya adalah repetisi gitu. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, sedikit ya, saya mau mengulang sedikit aja supaya nanti kita lebih relate lagi dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan lebih bahas ke praktikal, jadi mohon nanti ini diulang-ulang lagi ya, teman-teman. Karena kalau kita bicara apapun ya tetap ya pengulangan itu sangat diperlukan gitu. Nah, sekarang gini, saya ulang-ulang sedikit ya. Saat kita lahir, kok jelek sih? Ntar. Saat kita lahir nih ceritanya, oke, ini ada, saya ulang sedikit ya materi yang kemarin dua aja ya. Ini kan kemarin banyak tapi ini supaya mudah aja. Saat kita lahir, untuk menghadapi realitas, itu kita masing-masing diberikan program. Ya, kita lahir dalam program. Jadi program ini nanti dalam bahasa Quran itu disebut dunia gitu. Tuh ini kedekatan ya. Ntar ya, ntar teman-teman. Ulang ya, ini untuk ngegampangin dulu ya, supaya nanti kita ngerti bahwa kenapa sih ada penderitaan dalam hidup gitu. Nih, kita tuh lahir dalam program. Jelas ya, kita lahir dalam program gitu. Dah. Jadi kita adalah kesadaran, kalau dalam bahasa Quran, kita adalah tiupan ruh itu sendiri yang dilahirkan ke dalam program gitu.
Jadi kita ini adalah percikan dari sumber kesadaran lah kalau pakai bahasa teologisnya gitu. Oke? Maka saat si kelahiran kita, si kesadaran ini masuk kepada program, maka siapapun yang dapat program hijau akan melihat realitas itu adalah hijau. Siapapun yang masuk ke program merah, maka dalam realitas dalam melihat realitas dia akan selalu menggunakan merah gitu. Padahal realitas ini katakanlah netral atau anggap aja putih, kayak kanvas putih gitu. Saya ulang-ulang ya, kayak kanvas putih. Nah, si program ini kalau dalam struktur jiwa kita, struktur diri kita itu ada di aku tiga. Ini adalah hasil dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan menjadi program yang namanya nafs atau yang disebut dengan yang namanya jiwa gitu. Makanya teman-teman, jiwa kita ini tergantung diprogram oleh siapa orang tua kita, lingkungan kita, di mana kita lahir, culture dan seterusnya, itu sangat memengaruhi jiwa kita gitu. Ya, makanya teman-teman jangan lupa ya, setiap jiwa manusia itu unik dan otentik. Jadi kalau kita ngerti program, alih-alih kita membenci, alih-alih kita menilai, kemarin saya baru bikin VT ya teman-teman. Jadi gini, ini menarik banget ya CVT ini. Saya kemarin tuh ada beberapa kepikiran gitu. Jadi saya mau membahas dulu ke situ sedikit aja ya, supaya nanti kita bisa paham gitu. Ntar. Oke, kemarin tuh saya bikin VT gini. Ada dua tipikal manusia, ya. Ada dua tipikal manusia. Yang pertama, nomor satu, tipikal manusia A. Si tipikal manusia A ini, dia selalu bilang gini, kamu salah, kamu nggak bener. Pokoknya ujung-ujungnya adalah pokoknya dia salah gitu. Jelas ya. Jadi saya mau gambarin dulu ya teman-teman ya supaya nanti kita ngerti kenapa kenapa menggunakan pikiran itu teramat sangat penting gitu teman-teman ya. Jadi ini ada tipikal A, ini ada tipikal B. Dah, tipikal A dia tidak sadar bahwa dia melihat segala sesuatu itu menggunakan program. Jadi dia melihat segala sesuatu, pokoknya di dunia eksternalnya salah aja kalau nggak cocok sama apa yang dia anggap itu benar gitu. Ya, paham ya? Pokoknya tipikal A adalah orang yang sangat mudah berkata, pokoknya dia salah, pokoknya dia nggak benar. Ya, nah tipikal B, si B nih, si B itu begitu ngelihat keluar ke eksternal, bukan menyalahkan, tapi dia kembali kepada dirinya yang kembali kepada sistem internalnya. Dia mikirnya gini, jangan-jangan bukan dia yang salah, tapi jangan-jangan saya yang belum paham gitu. Jelas ya? Nah ini kalau mau pakai bahasa teologis, yang atas namanya menilai, yang bawah namanya bersaksi gitu. Coba nih teman-teman rada-rada diresapi ya. Kita ini sering jadi mode A atau sering jadi mode B coba. Mana yang sangat sering saat kita ngelihat nyalahin dulu, ngejelekin dulu, ngejudge dulu, memberikan apapun yang konteksnya pokoknya itu nggak bener aja. Atau mana yang lebih sering ketika ngelihat sesuatu bukan menilai, bukan membenci, bukan ngejudge, tapi justru berkontemplasi gitu. Ya, kalau dari 2021 sampai sekarang ngikutin ini terus masih di A terus, mendingan kita bubar aja belajarnya ya. Masa di A terus ya. Oke ya. Nah, kan harapannya adalah kita berpindah dari mode A ke mode B kan, harapannya gitu. Ya, nah, tapi kalau mau bicara, ya maaf ya teman-teman ya ini sad but true, sedih sih tapi nyata gitu. Mayoritas yang ada di atas loh. Ini majority people ada di sini nih, mayoritas gitu. Makanya mayoritas coba lihat deh di sosial media, begitu ada berita, udah pop komen, dah aja, dah aja gitu. Nah ini minoritinya memang ada di sini sih, minoritasnya ada di sini gitu. Ya, nah
Yang perlu disadari teman-teman, ini kita renungin ya. Nih, saya kemarin bilang gini, mayoritas, mayor, manusia adalah pengikut arus. Dia ngikutin aja yang udah ada. Jadi kalau udah gitu, gitu. Kalau udah gini, gini. Udah pokoknya yang udah ada, diikutin aja sama dia. Mau itu tradisi, pola pikir. Jadi dia tidak sangat terkesan atau tidak sangat tergerak untuk mencari hal-hal baru gitu misalnya. Itu mayoritas. Nah, sebagian kecil, ini lebih sedikit lagi, itu adalah mengkritik arus. Jadi kalau di atas itu adalah pengikut, ini kritik di sini nih. Nah ini oke nih, kritik itu dalam artian ini ikut gitu. Jadi emang majority, kok hilang? Ada. Memang majority itu ikut-ikutan aja ya gitu. Nah ini yang paling kecil, saya kasih tanda bintang, dia nggak ngikut, dia bukan mengkritik aja, tapi menciptakan arus sendiri gitu. Makanya inventor itu anggap aja 1%, ini bodoh-bodohan aja ya, ini 9%, ini 90% gitu. Makanya kalau dalam cerita teologis gitu, Nabi dan Rasul kan nggak banyak ya. Karena memang mereka yang di sini nih. Makanya kalau doanya sahabat Nabi itu, ya Allah ya Robbana, jadikanlah kami kelompok yang sedikit gitu. Nah, makin ke atas, itu makin tipe A. Menilai, ingat orang menilai pasti nggak mikir. Dah itu aja teman-teman. Ya jangan lupa Allah ngasih kita pikiran buat dipakai, bukan buat dipajang ya. Apalagi ada dari dulu tapi nggak sadar gitu. Makanya nanti kita bicara, ya itu tadi, pentingnya sebuah kesadaran. Nah, ini indikator parameternya teman-teman. Ya, nih, ini indikator parameternya. Untuk menjadi B, itu penuh dengan tantangan memang. Penuh dengan tantangan. Mau nggak mau, suka nggak suka, penuh dengan tantangan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa orang malas mikir? Kenapa orang malas berpikir? Karena berpikir adalah masuk kepada hal yang tidak nyaman buat kita. Contoh, lebih gampang nanya boleh atau enggak atau dengerin ceramah yang dongeng daripada kajian kayak saya sering banget nih ya, nanya mulu. Itu melelahkan memang. Karena kenapa? Begitu ditanya, saya pengen yang denger mikir, bukan ngikutin. Kenapa? Supaya ada arahan berpindah dari mode A tadi ke mode B gitu intinya. Ya paham ya teman-teman ya. Makanya saya ulang-ulang, denger ceramah tuh nggak merubah loh. Jadi jangan ngerasa, aduh aku tuh tiap hari dengerin ceramah, bagus. Aku tiap hari tuh dengerin podcast ini, podcast itu, bagus. Tapi pertanyaannya mikir nggak gitu. Itu sih yang penting. Kalau dengerin tuh, ya bagus-bagus aja sih. Tapi kalau sekarang cuman, ya sama maaf ya, kalau ada orang hanya hataman, baca Quran, bagus, bagus. Tapi mikir nggak gitu. Nah sekarang ini kira-kira ya, yang membuat kita tidak nyaman, kenapa kita kebanyakan malas untuk mikir? Satu, teman-teman, ingat ini baik-baik dan ini kita latih ya, abis ini ya. Satu nih, kenapa orang malas berpikir atau berpikir itu sulit? Nomor satu, karena tidak nyaman dalam menunda kesimpulan. Ini whiteboardnya, maaf ya teman-teman, ini bukan tulisan saya yang jelek, whiteboardnya yang jelek. Bentar ya. Satu, menunda kesimpulan. Nah, nih kita bahas ya. Menunda kesimpulan. Oke. Siapa di sini yang lagi menyaksikan dan belajar ini sangat gampang banget untuk menyimpulkan sesuatu abis lihat, abis denger gitu. Gampang banget. Misal, ngelihat orang, buset bajunya jelek banget gitu. Menyimpulkan. Padahal jangan-jangan kelihatannya agak jauh. Ingat ya, mata kita tuh bisa menipu loh. Baru dengar selewat, wih ngejelekin. Padahal jangan-jangan salah dengar. Gitu. Makanya kalau di bahasa Quran, lihat dan lihat lagi. Look and look again. Dengar dan dengar lagi. Lihat dan lihat lagi.
dengar dan dengar lagi. Ya, teman-teman ya. Jadi, menunda kesimpulan ini hal yang tidak mudah, tapi nomor satu, yuk belajarlah untuk menunda kesimpulan sementara. Karena kenapa? Boleh jadi kamu terlalu cepat menyimpulkan, sehingga terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat melakukan aksi, terlalu cepat mengambil kesimpulan dan action, menyesal belakangan gitu. Paham ya? Nanti akan ada masuk di wilayah regulasi emosi misalnya. Makanya ingat nggak waktu kita bahas, karena kita kan ngaitin ke teologis ya. Nabi Muhammad bagus loh waktu ngasih tahu gini. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi marah, berdiri, duduk dulu. Duduk dulu. Teman-teman sadar nggak saat kita marah apa yang lagi terjadi? Marah sama dengan nggak mikir. Nah, ingat ini baik-baik. Nggak mikir aja udah. Saat marah sangat benci, udah itu lagi nggak mikir tuh. Kita lagi 100% menggunakan subconscious mind kita, 100% menggunakan kebiasaan kita. Ya, makanya kalau si marah mau berkunjung, itu tolong hati-hati. Nah sekarang saya tanya, kalau lagi marah lagi nggak mikir, kira-kira bagus untuk mengambil keputusan atau tidak bagus untuk mengambil keputusan? Ya jangan atuh. Kenapa? Karena keputusan lagi nggak mikir, rata-rata keputusannya pasti berulang-ulang dan masalah yang terjadi adalah looping. Looping mechanism namanya. Itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Nah makanya ini tipe-tipe orang yang maaf ya, sumbu pendek gitu. Kalau petasan nih gitu ya, ini kan suka ada petasan. Sumbunya segini, begitu ada api trigger, nih buk, dos meledak aja. Teman-teman jangan lupa ya, tiap hari kita akan berjumpa api yang akan membakar sumbu kita. Terutama pembakar sumbu adalah orang-orang terdekat, pasangan, anak, teman kerja harian. Wah udah gitu. Kalau bisa, kalau ketemu pasangan, teman kerja, sumbunya jangan dibawa sih. Tapi sayangnya nggak bisa ya, nggak mungkin. Itu apinya dahsyat banget gitu. Ya paham ya, bisa dimengerti ya. Oke, nah jadi sekali lagi, menunda kesimpulan itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita out of matrix. Karena kenapa? Saat menunda kesimpulan, inilah yang saya nggak pernah bosan dan cerewet banget teman-teman. Jangan lupa pause, diam dulu, diam dulu. Tar. Nanti habis ini kita akan paham ya. Nextnya gini nanti teman-teman. Bedain ini ya ini tuh siapa? Apakah ini aku atau ini programku sih gitu. Program lagi nyala. Pertanyaan, marah aku atau program? Program dong. Benci aku atau program? Program dong. Komplain benci. Komplain aku atau program? Program dong. Nah, jadi tiap hari program ini on and off. Ini kan kalau teman-teman selesai selesai sekarang Zooman atau TikTokan atau YouTubean, dah tutup, handphonenya ditutup, scroll ke atas, tutup, beres. Di saat itu program TikTok, program Zoom lagi nggak nyala. Pertanyaan, saat programnya nggak nyala, programnya tetap ada nggak? Ada, tapi lagi nggak dipencet. Tapi dia berjalan di background, ya, berjalan di background. Makanya teman-teman kalau ini handphone kita ya, anggap ini di tengah-tengah ini aplikasi TikTok gitu, di halaman pertama lagi. Makanya salah satu apa ya, salah satu tips and tricks aplikasi-aplikasi yang kira-kira rada candu, simpan di halaman 100 teman-teman kalau bisa ya. Jadi harus scroll dulu, keburu malas gitu. Misal ini contoh-contoh aja sih gitu. Supaya at least ada jeda gitu misalnya. Ya, coba perhatiin deh. Begitu megang HP, titik pencet, nggak lihat lagi, langsung ke yang otomatis ke sini aja. Cetek udah gitu. Cetek udah gitu. Nah itu namanya habits. Itu namanya sistem atau
eh, A tadi gitu. Kita dikontrol oleh kebiasaan. Kita dikontrol oleh bukan aku. Kita dikontrol oleh yang namanya program, teman-teman. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi satu, menunda kesimpulan, tar dulu. Jangan langsung menyimpulkan ini jelek, ini buruk, ini salah. Tar dulu. Sok dipakai dulu pikirannya baik-baik, dirasa-rasa dulu. Apalagi sumbu pendek yang langsung action, itu namanya kompulsif. Didorong melakukan oleh trigger. Kamu nggak pengen-pengen banget marah, tapi karena ke-trigger jadi marah gitu. Ingat ya teman-teman ya, saat program nyala, ini maaf ya, yang pakai Zoom, TikTok, YouTube semua, kayak kita gratis loh. Ih, aplikasinya gratis. Jangan lupa, segratis-gratisnya tetap bayar pulsa. Tetap ada megabyte di situ yang keluar per second. Ya, lebih dalam lagi, tetap menggunakan energimu. Oh, pulsa bisa dibeli nih top up sekarang. Energi kalau rusak, repot teman-teman. Makanya dalam bahasa Inggris, no free lunch. Kenapa? Dalam memperhatikan pun kita disebut pay attention. Kamu membayar dengan energi atensimu gitu. Jadi kemana atensimu pergi, kamu membayar ke situ. Pertanyaannya, kamu lebih banyak membayar ke tempat yang menguntungkan atau merugikan? Nah, ini nomor satu nih. Menunda yang namanya kesimpulan. Sampai sini oke ya, teman-teman ya, paham ya? Saya ulang ya. Nih, saya ulang dulu sedikit, sedikit. Belajarlah ke tipe B, di mana tipe B ini bukan menyalahkan, tapi lebih kepada introspeksi. Ini kalau di sistem thinking ada sistem one dan sistem two gitu. Sistem one tuh cepat langsung direct, sistem two tuh direnungin dulu, diem dulu, jeda dulu gitu. Gitu ya. Makanya ada namanya penulis Daniel Kahneman tuh bilang bahwa hati-hati sama sistem satu kamu gitu. Karena ini adalah program yang sangat sering dipakai. Sip ya. Oke, jadi nomor satu, kenapa orang malas mikir? Karena menunda kesimpulan itu hal yang sangat-sangat susah bagi orang yang tidak terlatih. Itu nomor satu, teman-teman. Jadi, please do lakukanlah. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Siapa tahu salah kirim, salah ngomong, salah posting. Siapa tahu ini itu. Sehingga kita balik lagi, jangan lupa jadi orang yang takwa. Ya, ingat ya, takwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya adalah waspada. Nih, ini contoh ya teman-teman nih ya. Sah. Ngelihat gambar apa nih? Ini saya ulang-ulang nih. Wah, langsung nih kebanyakan orang ngelihatnya ini adalah kakek-kakek dan nenek-nenek gitu misalnya. Dah begitu ngelihat set. Ini satu gambar 500 orang yang lihat bisa 500 perspektif yang beda loh. Betul nggak? Sekarang kita zoom in. Oh, ternyata ada bapak-bapak berkumit sama ibu-ibu, yang satu main gitar, yang satu lagi memperhatikan gitu. Nah, mulai kita memberikan sebuah tafsir di sini nih, ya. Nah, lihat bapak-bapak ini pasti semuanya terkonek ke programnya. Ah, nggak suka bapak ini tipikal mukanya bukan yang aku sukai. Nah, mulai preferensi preferensi itu program ya, itu bekerja gitu. Nah, teman-teman, kalau bisa menunda kesimpulan, lihatnya jangan terlalu dekat terus. Tapi kamu coba menjauh tuh. Jauh, jauh.
Ya ampun, ini cuman gambar nenek-nenek kakek-kakek ya. Saat menjauh, ini namanya disebut helicopter view. Kita melihat dari sudut pandang helikopter atau mountain view. Kita ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Jangan-jangan kita ngelihat pasangan, anak, teman tuh segini terus nih. Ah, dasar dia jelek banget gini-gini. Makanya teman-teman, kadang-kadang memang kita perlu menjarak dulu dengan siapapun sih untuk bisa ngelihat lebih jauh lagi gitu. Jelas ya, teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Intinya, kenapa orang banyak malas mikir? Nomor satu, udah jelas. Sangat susah untuk menunda kesimpulan. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman tentang helicopter view. Saya pernah diundang untuk speech di Menara Energi sini di SCBD di Jakarta di lantai 40 gitu apa berapa gitu. Pokoknya di lantai tinggi aja. Pas maghrib teman-teman. Di lantai atas itu ngelihat maghrib, ngelihat rangkaian lampu di jalan SCBD bagus banget. Merah, lampu rem, wah indah banget gitu. Kenapa? Ya ngelihatnya dari lantai 40 masalahnya. Begitu acara selesai, pulang. Turunlah saya ke lantai 1. Dan saya masuk di antara yang saya anggap itu indah dan bagus dari lantai 40, kemacetan luar biasa yang mengesalkan gitu teman-teman. Nah, jadi maksud saya apa kenapa harus paham cerita ini? Kenapa perlu paham cerita ini? Nih, ini juga repot nih. Macam-macam nih bisa ini gambar apa? Wah, udah tuh tergantung. Kamu pakai program yang mana gitu. Gitu ya. Ini bisa ngomong kelinci, bisa ngomong burung, macam-macam gitu. Ini baru gambar teman-teman. Belum nanti kalau kita kaitkan sama teologis, tafsir-tafsir agama, coba kebayang nggak? Ngeributin gambar dengan sudut pandang yang berbeda dan merasa aku lebih baik dari dia, padahal cuman ngelihat dari sudut pandang yang beda sih gitu. Ya, ini juga pernah saya bahas kan. Ini tuh gelas penuh apa isi atau setengah penuh setengah isi, gimana sih gitu. Gitu ya. Itu yang bilang agak lebih dalam, enggak gimana mau kosong kan ada udara di sini. Kosong apanya sih? Gitu misalnya. Nah, jadi semua intinya adalah tergantung dari sudut pandangmu gitu. Ya makanya makanya kenapa di Quran itu nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada teman-teman. Yang ada berlombalah dalam kebaikan gitu. Kenapa? Karena benar tuh relatif loh. Ya ingat ya waktu kita bahas jangan lupa belenggu jiwa paling tinggi adalah ingin dihargai dan ingin diakui. Penghargaan, pengakuan, validasi itu biasanya, waduh, ngebuat orang susah untuk masuk ke level kesadaran gitu. Pasti banyak kecewanya aja udah. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, saya kaitkan sedikit karena ini udah pernah. Yang kedua adalah, jadi kalau satu, kenapa orang orang tuh susah mikir, nggak mau mikir, karena nomor dua, hal yang tidak nyaman nomor dua adalah menahan emosi. Dah ini nih teman-teman. Nahan emosi tuh hal yang paling, aduh udah aja. Emosi atau ego kita tuh lapar teman-teman. Lapar terus dia. Makanya kita disuruh puasa ngomong-ngomong. Puasa dulu untuk memuaskan kamu kalau harus ini harus sekarang. Tar puasa-puasa. Gak harus sekarang semuanya beres kok. Gak harus sekarang semuanya clear. Enggak bisa semua juga ada jatuh temponya. Orang yang ditanya kenapa ada masalah banyak, dia kenapa bisa ngomong banyak? Karena nggak punya prioritas dan nggak tahu rangkaian. Jadi mumet gitu.
Jadi kalau mumet ya dia nggak bisa ngelihat dengan clear. Kenapa nggak bisa ngelihat dengan clear? Ya nggak bisa mikir. Gimana mau mikir orang pakai program lama terus? Ya teman-teman ya, paham ya. Jadi menahan emosi, ingat ya, di sini tuh menahan emosi tuh melatih sih sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa takwa, menahan emosi itu adalah pandai mengontrol amarah. Nih, amarah. Gitu ya, amarah. Ngomong-ngomong, nomor satu tuh kan kalau di takwa tuh bersedekah atau berinfak baik lapang maupun semen. Teman-teman kalau dengar kata sedekah jangan langsung mikir uang loh ya, bukan. Sedekah itu sidik itu artinya membenarkan. Nah biasanya kalau kita pakai perspektif aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat. Satu tuh udah jelas Allah lah ya. Dua ruh, kesadaran. Tiga jiwa. Empat jasad gitu. Sedekah itu artinya apa? Membenarkan aliran aku dua untuk aku jalankan. Itu namanya sedekah. Makanya sedekah itu datang dari kata sidik gitu. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita kembali. Kalau kita membenarkan aliran dari aku dua, aku dua tuh penuh dengan welas asih teman-teman. Penuh dengan welas asih. Makanya kalau penuh dengan welas asih, judgment itu berkurang. Makanya di sini nanti kita akan syahid, menyaksikan. Makanya itulah nanti yang disebut mati syahid. Nah, oh ini mati syahid bukan tiba-tiba datang ke perang terus mati di dalam perang. Bukan. Mematikan egomu untuk mensyahidakan, untuk menyaksikan realitas gitu. Makanya kan kalau pakai cerita umum, barang siapa yang mati syahid itu jaminannya surga. Ya jelas lah, gimana nggak surga orang kita nggak menilai. Ya paham ya. Nah jadi musyahadah itu nanti bersaksi, nanti kita bahas agak lebih dalam ya di sesi-sesi berikutnya gitu. Tapi poinnya adalah belajar pindah dari A ke B aja. Ya jadi dari A ke B ini nanti transisi. Nah A ke B itulah nanti yang disebut falama balago, kamu semakin balik gitu. Apa itu balik? Dewasa. Oh teman-teman semakin kita belajar bersaksi, fasilitas aku duanya nanti dialirkan terus pasti. Ingat ya, fasilitas aku tiga namanya setan, fasilitas aku dua itu namanya malakut, malaikat. Tekad ada di situ, knowledge ada di situ gitu. Ya paham ya teman-teman ya, ini semua kita bicara tentang semua yang ada di dalam diri. Oke, so nomor dua sekali lagi, belajarlah untuk emosi tidak menguasai karena emosi itu juga program. Nanti seminggu ini saya mau kasih PR khususnya buat ibu-ibu guru ya. Nanti saya mau kasih PR. Untuk apa? Cek and recheck programnya masing-masing. Ini perlu dicek nih. Soalnya kalau nggak dicek, tidak ada orang yang akan bisa ngecekin rasa dari program ini nggak ada. Inilah yang saya sering bilang, hidup ini perjalanan yang nggak bisa diwakilkan. Mau bayar profesional kek, mau minta tolong siapa kek, punya uang segimanapun, nggak bisa merubah program dirinya, nggak bisa aja udah. Jelas ya. Makanya kalau dalam bahasa Quran, orang yang dikuasai oleh programnya, dia dikuasai oleh syaitan namanya. Gitu. Oh ya setan nggak ada urusan sama film hantu, nggak ada ya. Jadi suster ngesot apa bukan nih saya ulang-ulang nih. Setan itu artinya apa? Yang menjauhkan kamu dari kenyataan itu namanya setan. Oke, jadi nomor satu, kenapa berpikir itu susah? Karena berpikir itu menunda kesimpulan. PR ya teman-teman ya, kita latih barengan kita, saya termasuk semua nih. Jadi makin cepat kesimpulan, udah pasti makin gak mikir, udah pasti susah mengalir dalam hidup. Nanti ini ada kaitannya sama happiness sih, gitu, sama happiness. Oke, jadi nomor satu itu. Nomor tiga sekarang. Nah, ini nomor tiga teman-teman.
Nomor tiga nih. Nomor tiga, belajar untuk berani berbeda. Nah ini nih teman-teman. Ingat ya, kita semua tuh beda teman-teman. Nah saya mau ngasih tahu ada satu penelitian yang bagus banget. Ya, hati-hati. Hal yang membuat kita hidupnya nggak maju, kesadaran yang nggak meningkat, karena keyakinanmu yang sangat brutal kepada satu keyakinan. Dah aja. Pokoknya kalau udah yakin gini, udah. Terus abis gitu keyakinannya nggak pernah diupdate lagi. Ya, paham ya? Nah, ini ada satu penelitian saya mau ngasih tahu atau mau ngasih info gitu. Ada 4 orang, teman-teman. Ada 4 orang. A, B, C, D. Diteliti ceritanya. Ya, diteliti ceritanya. Ini saya supaya cepat aja. Misalkan nih ya, penelitiannya supaya gampang. Mereka lagi ngelihat warna merah. Misalkan ini gampangan aja ya, teman-teman ya. Terus masing-masing itu ditanya. A warnanya apa, B warnanya apa, C warnanya apa, D warnanya apa. Nulis gitu. Si B bilang, "Duh, ini merahnya rada nggak terlalu jelas ya. Kita pakai yang fix kuning aja ya supaya supaya gampang. Nah, ini kuning. Ini contoh contoh gampang ya teman-teman ya. Oke A warnanya apa, B warnanya apa, C warnanya apa, D warnanya apa. Sip sip. Oke jawab jawab jawab. Si B jawab kuning teman-teman. Anyway kuning juga kesepakatan ya, bukan kebenaran. Awas hati-hati ya. Ini supaya mudah aja. Kuning. Ini warna kuning bukan karena dia kuning ya, karena kita sepakat bahwa itu kuning. Ingat tuh, ingat itu baik-baik. Makanya saat ada kesepakatan, dia terjadi. Itu nanti yang kita sering sebut dengan yang namanya intersubjektif realitas gitu. Ini ya misalnya teman-teman. Ini kertas, ini uang dolar. Dua-duanya kertas, tapi saat semua orang meyakini bahwa uang kertas yang gambarnya dolar atau rupiah ini punya nilai, maka dua-duanya terbuat dari kertas, tapi kertas koran disobek-sobek nggak apa-apa, kertas uang disimpan-simpan. Kenapa? Karena ada pada kesepakatan nilainya, bukan pada kertasnya. Ingat ya, itu baik-baik, ingat baik-baik. Nah, nanti ini terjadi juga sama sihir gitu misalnya, sama gua udah macam-macam itu terjadi sama situ. Yang ngomong-ngomong sihir tertinggi dalam hidup ya uang sih gitu. Ya kertas tapi bisa ngebuat orang lupa diri misalnya. Kenapa? Karena bukan kertasnya, pemaknaan terhadap kertasnya gitu. Karena dia diyakini bersama dalam jumlah yang banyak memiliki nilai. Teman-teman bawa uang Soekarno-Hatta dari ujung Papua ke ujung Aceh, nggak akan ada yang nolak. Sok dicobain, kasih. Dan nilainya sama 100.000. Mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bawa 100.000, ya 100.000, selesai, udah. Ya, nggak ada begitu bayar. Ini 100.000, dalilnya mana? Hadisnya mana? Nggak ada, udah ini, udah keyakinan aja, udah beres gitu. Kenapa? Karena dia memiliki penilaian yang dahsyat secara majority, mayoritas gitu. Nah, buat yang nggak ngerti ini, ya, nih saya kasih contoh nih ya, contoh cerita nih. Kan anak kecil tuh akalnya belum nyala lah, anggap aja begitu supaya mudah. Dia minta ke ibunya, mah minta 100.000, mah minta 100.000, mah buat beli mainan. Ibunya ngasih kartu namanya ATM. Begitu anaknya dikasih ATM, dia lempar, mah aku tuh nggak pengen kartu mah, aku tuh pengen uang 100.000. Diambil lagi sama ibunya, ya ini. Duh mama nggak ngerti ya. Jelas-jelas aku pengen uang untuk beli mainan. Ya ini nak. Nah bete aja tuh si anaknya. Nah ya maaf ya, level TK tuh nggak ngerti gitu bahwa di ATM ibunya ada uang 10 juta loh. Dia nggak mikir panjang bahwa ATM di dalamnya ada uang, nanti ke ATM bisa ngambil uang, akhirnya uangnya bisa dipakai beli mainan. Dan dapatnya 10 juta bukan 100.000 gitu.
Nah, kebanyakan orang pengen 100 ribunya, tapi menolak ATM yang jumlahnya lebih banyak karena kenapa? Males mikir, udah gitu aja. Jadi apa coba? Konteksnya adalah shortcut. Shortcut aja udah. Ya, jelas ya teman-teman ya, paham ya? Jadi ini mungkin dipakai analogi buat ya kalau teman-teman lagi ngerasa bete, suntuk, apa ya mudah-mudahan menghibur lah. Oh, menghibur ini adalah jalan untuk aku lebih mendekat kepada Allah gitu. Berarti di situ lagi belajar. Lagi nggak dikasih cash tapi lagi dikasih ATM karena ini harus ada effort tetap jalan ke ATM-nya, masukin kartunya, nunggu keluar uangnya. Ini proses gitu. Teman-teman jangan lupa ya, kita ini adalah makhluk kreator being. Kita tuh semua adalah makhluk potensi, jangan lupa ya. Terus tumbuh loh. Ya, paham ya teman-teman. Nah, saya balik dulu ke penelitian ini nih ya, supaya nanti kita ngerti kenapa perlu berani berbeda. Nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini ya memang udah dari zaman saya juga sekolah sih. Tapi ini kemarin juga ngobrol sama banyak dosen gitu ya. Bahkan di level mahasiswa, inisiatif untuk bicara, inisiatif untuk merangkai kata, inisiatif untuk menyimpulkan itu agak susah teman-teman. Harus disuapin terus gitu. Kenapa coba? Dampak panjang dari pendidikan yang cuman menghafal. Yang sering saya sebut yang namanya lower order of thinking. Tuh lower order of thinking urusannya apa? Ngafalin mulu. Paham enggak? Apalagi ngerjain. Gitu ya. Nah makanya sekali lagi kenapa sih poinnya adalah berani berbeda. Nah singkat cerita, si B kalau jawab kuning bener nggak? Ya bener lah. Kalau kita ngomongin benar atau salah ya dengan perspektif secara global ini warnanya kuning. Tapi teman-teman tahu nggak di ruangan itu si ACD sengaja sama panitianya disuruh A bilang itu merah ya, C bilang itu merah ya, D bilang itu merah ya. Oke, sip ya, deal. Jadi ini rada di prank lah si B gitu. Kan namanya juga penelitian. Jadi begitu keluar ruangan habis tes disebut, ya bapak-bapak yang berempat atau ibu-ibu yang berempat tadi warnanya apa? A merah, C merah, D merah. Teman-teman, menariknya si B mau jawab kuning jadi nggak pede loh. Aduh, duh, 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 kenapa ya? Tiga-tiganya ngomong merah. Padahal itu kuning kok. Dia mau ngomong kuning nggak pede loh. Kenapa? Yang lainnya merah masalahnya. Paham nggak maksud saya teman-teman? Dan terjadi nggak seperti ini kira-kira? Banget. Yang lain ngomong itu kalau sholat itu gini, ini tuh gini, puasa tuh gini, umroh tuh gini, ini tuh gini, ini tuh gini. Udah, kita akhirnya apa? Alih-alih mengeluarkan yang beda dari kita atas dasar pemikiran dan atas dasar pengalaman diri sendiri, bahkan itu bisa di-drop dengan apa? Inilah yang disebut majority belief, kepercayaan kolektif namanya. Ya, paham ya teman-teman ya. Makanya kenapa perlu banget untuk berani berbeda. Kenapa? Karena kamu adalah sekali lagi unik dan autentik. Kamu tuh nggak ada duanya. Kalau kamu dua, kewas dunia, repot aja udah. Susah, makanya nggak dibikin dua. Serinya tuh limited edition gitu. Ya paham ya teman-teman ya. Kalau limited edition mahal nggak? Mahal, priceless. Jadi nanti besok ngaca, yang di depan kaca ini priceless gitu. Ya, priceless itu maksudnya nggak ada harganya ya, bukan tidak berharga. Beda-beda ya, awas salah mikir lagi. Yang di depan kaca tidak berharga, ya bete lagi gitu. Awas nih, ini ngomongin penafsiran juga ya, hati-hati nih.
Emang bahasa tuh, aduh, udah ya. Itu kalau nggak ngerti-ngerti amat, repot sih gitu. Oke ya, paham ya? Jadi nomor tiga adalah konteks gimana beranilah untuk berbeda. Nah, ini teman-teman, yang paling berat PR, super PR, nomor empat nih. Empat lima sih. Nomor empat, ulang dulu ya, sekali lagi ulang dulu. Nomor satu, apa yang membuat orang susah berpikir karena dia pasti akan tidak nyaman. Apa yang paling tidak nyaman? Nomor satu, menunda kesimpulan. Dah, wah menunda kesimpulan bukan hal yang mudah. Yang kedua, ngontrol amarah. Saya ulang-ulang ya, sedekah lapang sempit itu membenarkan aku dua dalam keadaan lapang dan sempit ya, bukan ngasih-ngasih, bukan, bukan. Beda ya, beda gitu. Ya meskipun sekarang sedekah udah dianggap ngasih nggak apa-apa sih. Tapi poinnya, kata kuncinya bukan apa yang dikasih, tapi sikap hati saat memberi. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, sedekah itu charity. Charity itu artinya memberikan, membagikan cinta. Bukan membagikan uang, bukan. Uang objeknya. Tapi powernya apa? Cinta. Uang objeknya. Iya. Tapi powernya apa? Kasih. Makanya ngasih uang tanpa cinta kasih, itu namanya ngasih kertas gitu. Uangnya bertambah sih kertas secara berharga, iya. Tapi ngebuat kita jadi people pleaser misalnya. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, ini nomor empat nih. Kenapa mikir susah gitu ya? Ini nomor empat. Wah ini rada PR, PR aja nomor empat ini PR berat. Nomor empat adalah memeriksa ulang keyakinan sendiri. Ini berbicara tentang keyakinan. Diperiksa. Ini teman-teman pernah meriksa keyakinan nggak ya? Yang jangan-jangan keyakinan yang udah yakin dari entah kapan hari, entah kapan tahu, masih relevan banget gitu. Jangan-jangan ya bukan nggak relevan ya, bukan nggak boleh. Jangan-jangan keyakinan yang dipegang, tapi kenyataannya diabaikan gitu. Enggak kok, aku yakin. Aku yakin Allah menolong. Bener, tapi gimana mekanismenya? Allah ya, aku yakin Allah menolong, tapi kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Gimana? Ini suka aneh-aneh gitu ya. Nah, ini yang paling PR teman-teman. Kenapa? Karena keyakinan itu ada di kerak program. Jadi sebuah belief system gitu. Sok coba renungin ya, kenapa orang beragama bisa berantem? Gara-gara ini loh. Ya, dua-duanya meyakini ini nih ngerada nggak enak sih, tapi ya tolong direnungin ya. Si A, si B berantem guys, misalnya. Gara-gara agama lah gitu misalnya. Anyway ya, ngomong-ngomong nih ya, orang debat nih, debat gitu. Si A debat sama si B. Si A punya pengikut, si B punya pengikut. Ketemu di satu forum. 3 hari 3 malam debat, si A nggak akan mengakui B, B nggak akan mengakui A. Dua-duanya kembali dengan keyakinan dia yang paling benar. Termasuk penonton-penontonnya. Dah, ini disebut debat kusir gitu, debat keyakinan yang jangan-jangan dua-duanya, maaf ya, meyakini sesuatu yang dia yakin karena keyakinan orang lain. Wah parah aja udah ini. B, kenapa gitu? Menurut A, menurut B, menurut C gitu. Gitu ya. Jadi ini memang, waduh udah deh. Memeriksa keyakinan kita sesuatu hal yang tidak mudah karena kenapa? Wah ini udah jadi program dasar banget gitu teman-teman. Ya, jadi kalau udah jadi program dasar banget, wah udah aja. Makanya belief itu paling sulit untuk di quote and quote ya install karena kenapa? Ya itu tadi. Belief akan kalah oleh kesadaran mengalami. Sadar mengalami.
Kalau nggak sadar mengalami, mau pengalamannya nggak sesuai sama keyakinan juga, dia tetap oke kok. Contoh nih ya, bagi satu orang, perjalanan menuju Allah itu harus menderita, susah, sakit dulu, dengan membayar perjalanan yang sangat susah, nanti akan diberikan ganjaran surga gitu misalnya. Jadi maaf ya, orang tipikal itu ketika dia susah, oke susahnya ini nanti dapat surga gitu misalnya. Bagus-bagus aja sih gitu. Tapi based on apa? Belief system gitu. Nah yang paling bahaya ya, kenapa kita perlu memeriksa keyakinan kita? Yang paling bahaya adalah ngajak orang lain ke keyakinan kita gitu. Dan believer saya selalu ulang-ulang ya, orang yang yakin tuh believer tuh selalu kerjaannya berkerumun. Ini believer nih. Berkerumun aja. Wah, makin banyak orang, makin kelompoknya memiliki value gitu. Makanya dia suka member get member, teman-teman. Ya kayak MLM gitu. Sok masuk yuk, kalau iya nanti kamu dapat pahala gitu. Untuk apa? Menguatkan ikatan sosialnya gitu. Ya bagus-bagus aja ya. Ini kita nggak ngomongin baik atau buruk gitu, cuman rada mikir sedikit gitu. Nah, itulah kenapa nomor 4 ini tadi saya bilang agak repot karena saat itu sudah menjadi keyakinanmu dan mengerak di dalam subconscious mindmu, itulah yang akan menjadi naskah hidupmu. Dah, teman-teman. Jadi pakai naskah lama terus gitu. Gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi gitu. Nah, maaf ya teman-teman ya. Sampai kapanpun, kalau naskahnya nggak dirubah, ya ceritanya gitu-gitu terus dong. Sutradaranya ganti, pemainnya ganti, naskahnya itu terus. Mulai filmnya, produsernya, kameramennya, budgetnya, beda, tapi naskah yang sama akan menghasilkan cerita yang sama. Ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita bahas. Si naskah ini ditulis ketika 0 sampai 7 tahun hidup kita gitu by the way. Jadi kalau sekarang yang udah 40 lah, 50 lah, itu lagi menikmati naskah yang diinstal aja sih gitu. Nah, untuk diapain? Diperiksa. Kira-kira keyakinan-keyakinan yang udah nggak perlu di dalam dirimu, wipe out gitu. Atau quote and quote, hapus misalnya, dalam tanda petik ya. Sip ya. Nah, terakhir, terakhir ya. Terakhir nih nomor 5 nih. Ini nomor 5 juga, waduh, ini dahsyat banget nih. Ini hijrahnya Nabi Muhammad nih spirit nomor 5 ini nih. Nomor 5 adalah kenapa orang malas mikir? Karena ini tidak nyaman. Apa nomor 5 yang tidak nyaman? Kehilangan rasa aman dari kelompok. Bisa jadi dikucilkan. Karena dalam tanda petik dia dianggap aneh. Ngomong-ngomong, ingat nggak ya teman-teman Nabi Muhammad ya waktu pertama jadi nabi disebutnya aneh loh, orang gila loh. Kenapa? Karena dia switch ke B dengan energi powernya tinggi gitu. Dia makanya di 5152 saya jadi ingat ayat ini nih. Ada kalimat gini nih teman-teman. Nih ya 5152 tuh kalimatnya menarik sekali. Nih, demikianlah tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Jadi utusan-utusan itu disebut tukang sihir atau orang gila karena kenapa coba? Dia tidak menggunakan perspektif mayoritasnya.
Ya, dan ini konsekuensi sih teman-teman. Nah, nanti kita perlu mainnya di mana? Titik tengah. Jangan lupa. Ya, awas kita juga jangan terlalu ekstrim gitu. Kan pemahaman-pemahaman yang kita bahas tuh pemahaman-pemahaman yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu global kan. Makanya saat kita nanti menyadari, oke, saat aku ada rasa-rasa dikucilkan, dijauhi, ya itu juga tolong diminimalis dengan apa? Dengan konteks yang namanya wise atau bijak sana. Intinya, jangan ngasih nasi goreng ke anak yang baru brojol lahir. Nggak bisa. Belum saatnya. Jangan ngasih kalkulus ke anak TK. Puyeng dia. Gitu, puyeng. Gimana sih ini hitung, ini gitu. Gampangannya gitu ya teman-teman. Clear ya teman-teman ya? Jadi, nih saya ulang dulu nih dari perspektif awal nih. Pokoknya PR kita adalah switching dari golongan A ke golongan B. Switching dari yang fight or flight mode kepada repair and growth namanya. Fight or flight itu saat kamu bertahan dan saat kamu bertahan kamu tegang, saat kamu tegang kamu kaku, saat kamu kaku tubuh sulit bertumbuh. Ya, tubuh sulit bertumbuh. Tapi awas nih, jangan ngejudge juga. Begitu ada orang yang nggak tumbuh-tumbuh banget, aduh ini kasihan ya gitu. Jangan ya, udah itu urusannya masing-masing aja. Ya kayak sering saya bilang ya, pesek itu intersubjektif realitas ya. Pesek jelek itu karena kenapa? Yang bagus tuh yang mancung tinggi gitu. Hitam jelek, putih bagus misalnya. Itu stereotype namanya teman-teman. Ya, jadi hati-hati dengan stereotype. Pun yang nomor 5 ini kenapa sangat-sangat PR? Karena nomor 5 berkaitan dengan lingkunganmu. Makanya Nabi Muhammad hijrah. Nggak diterima di Mekah, ke Madinah dulu gitu. Ya ingat ya, hijrah bukan ganti baju tapi ganti pemikiran. Hijrah bukan ganti bahasa aja gitu, tapi ganti kesadaran gitu. Ya teman-teman paham ya? Oke, nah kalau udah ngerti ini, saya mau balik nih ke gambar tadi yang awal. Jadi, kamu melihat kehidupan sesuai dengan programmu. Itu saya ulang-ulang teman-teman ya. Jadi kalau programnya jelek ya si segala sesuatunya ya pasti jelek lah gitu. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena udah dipercaya aja pokoknya ini program yang benar aja. Gitu ya. Saya ulang-ulang ini ya teman-teman ya. Jangan bosen ya karena eh, ke- memang pemahamannya layer by layer ya. Setahap demi setahap. Tapi kalau misalnya kita buru-buru susah gitu. Ya pelan-pelan ya. Oke, nah sekarang berarti kan PR kita adalah ijonya diturunin, merahnya diturunin, voltasenya, si programnya diturunin. Ya, jadi tadi tiga ciri-ciri lima ciri-ciri orang yang nggak yang susah mikir. Nah ini teman-teman PR ya, ini jangan lupa nih saya tulis nih PR. Tolong nanti dikerjain masing-masing sambil nulis sambil santai. Nomor satu teman-teman, apa PR-nya? Sadari skrip lamamu atau narasi lama kamu. Coba disadari deh. Apa aja. Jadi maaf ya. Reprogramming ini bukan tiba-tiba pengen afirmasi yang lebay. Udah nggak usah jauh-jauh dulu lah. Bagus sih. Tapi mulailah dari kesadaran dulu gitu. Jadi dari hal simpel. Ya, saya kasih contoh teman-teman. Untuk bisa menjawab, apa sih skrip lama? Misalkan,
Apa sih pola lama yang terus berulang dalam hidup saya? Kenapa gitu-gitu? Terus coba teman-teman santai, relax. Ya nanti suatu saat gitu ya, ini paling bagus tuh mau tidur atau sebelum tidur, dirasa pola lama apa nih? Kenapa jadi lagi nih gitu? Ya, nih ini people pleaser nih misalnya. Ini skrip orang yang kayaknya memang perlu diganti cepat gitu. Nih, skrip lamanya adalah saya harus membahagiakan semua orang agar dicintai. Udah. Skrip lama lagi nih. Saya tidak boleh gagal. Dah, ini yang paling klasik sih. Skrip yang menyalahi arketipe manusia. Laki-laki dilarang nangis. Gitu. Jadi pas ada pemakaman, orang tuanya nangis, dia nahan gitu. Padahal makin ditahan, makin nggak bener gitu ya. Nah ini nanti lama-lama jadi stigma ngomong-ngomong. Nih contoh skrip lama lagi. Kalau saya tidak produktif, maka saya tidak bernilai. Saya harus punya angka likes, followers, pencapaian uang atau pengakuan agar merasa cukup. Nih, jadi banyak orang yang membelanjakan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk memuaskan tetangganya gitu misalnya. Dibeli segala sesuatu. Untuk apa? Biar dipuji sama tetangganya coba. Gimana? Dan that's happening. Itu terjadi. Oke? Dan ini di salah satu yang berkaitan sama belenggu jiwa kita sih. Nih, saya nggak akan aman kalau bukan saya yang ngontrol. Nah gitu. Ya tetap ya teman-teman, gunakan logic thinking di sini, gunakan rasa dan gunakan rasio di sini ya. Ya hati-hati nih, jangan tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, apa ya, langsung kita masuk ke porsi-porsi yang nggak jelas gitu. Misalkan gini, saya tidak aman kalau tidak mengontrol semuanya. Kita anggap begitu semua under kontrol kita itu lebih baik. Itu belum tentu teman-teman, belum tentu. Ya jelas ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, PR 1 minggu ini, coba deh skrip lama yang teman-teman muncul-muncul terus, ke permukaan terus, gimana, apa aja sih gitu. Nih ya, PR ya. Nanti kita rilis bareng-bareng. Ini yang paling simpel aja. Misalkan, pola dalam hubungan, kenapa berantemnya gara-gara anduk basah mulu gitu misalnya. Gara-gara nggak cuci muka gitu misalnya. Macam-macam ya, terserah aja ya. Tapi intinya adalah dalam konteks yang namanya relationship gitu. Oke, itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua itu biasanya lingkupnya di pekerjaan. Jujur aja kan lagi nulis nih ya, orang nggak ngeliat. Aku tuh sebel banget sih sama dia gitu. Tulis di notes, tulis aja apa yang dirasain. Jangan diomongin depan mukanya ya, nanti berantem. Jangan, awas, hati-hati. Nah, situ kita perlu bijaksana. Teman-teman ingat ya rumusnya, no wrong feeling. Yang ada wrong action. Feeling tuh nggak ada yang salah, yang ada adalah actionnya gitu. Oke? Nah, jadi sadari skrip lamamu, sadari program lamamu apa aja. Nah, hari ini dua ya, sampai dua aja dulu nih. Yang tadi saya udah spill sih, tapi teman-teman mudah-mudahan lebih paham lagi. Ini karena kita udah bahas waktu di How the Mind Works, itu saya kaitkan antara bola dan ruangan gitu ya. Kita bukan banyak pikiran, tapi kesadaran yang loncat-loncat ke dalam ruangan pikiran, by the way. Nah, yang kedua adalah pisahkan teman-teman nih. Pi, kok suka tiba-tiba nggak ada ya? Bentar ya. Nah, ntar teman-teman, ini whiteboard kayaknya ada something. Sebentar, punten. Oke, sip. Yang nomor dua adalah pisahkan antara aku
dan programku. Ya, jadi aduh teman-teman, kalau kita sering ingat ini aman aja ya. Nah, misalnya nih, misal nih ya, aku seorang pemarah. Kalau ditanya, kamu tuh orang gimana? Aku tuh emang orangnya pemarah. Ingat, ingat ya, program itu, sorry, marah itu hanyalah program, bukan aku gitu. Jadi si aku ini dikelilingi oleh ribuan program, sehingga dari ribuan program itu dia harus kembali mendengarkan si sumbernya gitu kira-kira teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita udah mulai memisahkan antara aku dan program, ini tuh udah mulai masuk ke memperpanjang latihan bersyahadat atau menyaksikan. Ingat, segala sesuatu adalah skill, segala sesuatu adalah keterampilan. Maka teman-teman, belajarlah terampil untuk menderita. Karena saat kita terampil dalam menderita, penderitaan apapun yang ada dan dikasih ke kehidupan kita, ya itu adalah bagian dari konsekuensi hidup itu sendiri gitu. Ya, jelas ya. Ini nanti kita akan bahas di next week. Tapi teman-teman, nih, tolong ini di checklist PR nih. PR. Ya, saya kasih warna kuning nih. Jangan kuning ah, biar strong. Biru lah. Nih, cek and recheck tiap hari supaya kalau kita bicara dalam konteks apapun ya, dirasain, trigger apa yang sering muncul, emosi apa yang sering muncul. Pokoknya segala sesuatu program yang paling sering mampir gitu. Nih ya, tolong digaris bawahi. Sip ya. Nomor dua nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang karena ini nanti akan bicara tentang self inquiry dirimu yang sejati gitu. Diri sejati atau self inquiry atau menyelidiki diri. Teman-teman, kita bisa menyelami lautan gitu ya, tapi menyelami jiwa yang dekat susah loh. Itu ini nanti nama lainnya adalah ikro. Karena kita disuruh mengikro. Karena kalau udah mengikro, nah itu very good. Kenapa? Karena ini ikro aja ya tulisannya ya. Karena ikro tuh observasi gitu teman-teman. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan kita hari ini nambah satu. Ingat, ingat ya. Saat menilai, aku sistem A. Ya, lelah lama-lama gitu. Saat aku pindah ke B, nggak terlalu ribet sama yang di luar gitu. Lagian ngerti kok yang di luar itu bukan wilayah daerah kekuasaan kita gitu. Kan ada lingkar peduli, lingkar apa namanya inspirasi atau memperhatikan. Mana yang perlu hanya disaksikan, nggak usah diambil pay attention too much, itulah nanti yang disebut melatih dalam perspektif yang namanya prioritas gitu. Oke, teman-teman, paham ya? Semoga ini jangan lupa PR-nya ya, karena ini PR-nya balik lagi ke self talk, mudah-mudahan masih dikerjain. Nah, ini saya tambah si self talk-nya buat apa? Teman-teman cari yang kira-kira looping problemnya apa? Atau yang waduh si pikiran tuh gampang banget tersengat gitu. Ini nggak harus marah ya, mau itu benci, cemburu, mau itu apapun terserah aja. Tapi yang pasti program apa sih yang akhir-akhir ini kalian sering banget keluar gitu intinya. Ah, nanti kita belajar gimana cara menguninstall programnya. Ah, itu seru nanti. Ya, karena ini udah kadung terinstall.
Jadi kata kuncinya mau nggak gitu. Kita mereinstall ulang gitu. Berarti PR yang selama 1 minggu iya betul, nomor satu dulu Bu Siti, betul. Jadi kalau tiap hari ada ngerasa, aduh duh, kenapa ya kalau ketemu si ibu ini tuh bawaannya sensi mulu gitu misalnya. Duh kenapa ya kalau ketemu si bapak ini tuh bawaannya sensi mulu gitu misalnya. Kenapa ya gitu. Ya nanti minggu depan seperti biasa kita cek and recheck dari jawaban ibu guru khususnya. Intinya ibu juga boleh tulis apa sih yang selama ini dicemaskan gitu. Oke, jangan lupa PR ya, self talk karena itu juga bagian dari kita ngobrol sama diri sendiri dan ngobrol sama diri sendiri. Oh itu menarik sih, gitu ya. Teman-teman, itu dulu. Semoga siang hari ini get something ya seperti biasa. Pembelajaran ini bukan pembelajaran super instan. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang hakikat gitu intinya. Dan semoga kehakikatan pembelajaran ini sekali lagi saya selalu nggak mau bosan-bosan ngulang. Bukan hanya apa namanya, bukan hanya knowledge gitu, tapi mari kita latih. Kenapa? Kalau nggak latihan, nggak akan ada yang berubah. Ya, kalau nggak ada yang berubah, bete-bete juga. Itu jadi nanti ujung-ujungnya lingkaran setan aja. Ke situ lagi, ke situ lagi, dan ke situ lagi. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wabillahi